soal keperawatan keluarga dan soal dari keperawatan gerontik. Jadi untuk D3 ada 2 untuk di Departemen Keperawatan Komunitas Keluarga Gerontik, yakni Departemen Keluarga dan Gerontik. Nah, adik-adik teman-teman sekalian, di sini saya akan menampilkan soal. Nah, di mana soal yang akan saya tampilkan ini saya beri waktu kurang lebih 1 menit, sama seperti kondisi real pada saat kalian akan melaksanakan ujian kompetensi, di mana setiap satu soal disediakan waktu 1 menit. Nah, dan saya harapkan teman-teman sekalian setelah menjawab soalnya, masukkan jawabannya di dalam kolom chat atau di menu chatnya, sehingga saya bisa melihat nih jawaban dari teman-teman itu seperti apa. Dan saya sarankan pula untuk mencatat masing-masing jawabannya, dan saya ingin melihat jawaban kalian yang benar berapa, yang salah berapa di akhir sesi ini. Oke, sebelum dimulai, apakah sudah dipahami? Paham, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik, saya mulai ya. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Kita bisa mulai? Semua saya harapkan fokus, kita mulai soal yang pertama. Dimulai dari sekarang. Jadi ingat waktunya 1 menit untuk menjawab soalnya. Oke. Selesai, silahkan dimasukkan jawaban adik-adik sekalian di kolom chat. Ya, tidak usah takut salah, kita di sini belajar bersama. Jadi jangan takut salah untuk memasukkan jawabannya. Ya, saya hanya ingin melihat pemahaman kalian. Oke, sudah ada dari Akbar, jawabannya D. Yang lain, ayo ditunggu. Ya, saya harapkan semuanya memasukkan ya. Jawabannya entah salah, entah benar, kan namanya juga kita latihan. Jadi latihan itu untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi kita bisa mengukur diri nih. Oh, ternyata saya belum paham ini. Kemampuan saya untuk perawatan keluarga gerontik seperti ini. Oke, sudah ada ya jawabannya. Jawabannya D, A, kemudian B. Oke, ada. Nah, jawaban D lagi. Oke, A. Jadi ada 2 jawaban ya. Ada jawabannya D dan A. Baik, adik-adik sekalian, seperti biasanya, jika kita melihat soal atau menghadapi soal, jangan terlebih dahulu membaca dari awal sampai akhir, tapi kalian fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu ya. Jadi fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah apakah data yang diperlu dikaji lebih lanjut atau data pengkajian lanjutnya. Nah, sekarang kita cari nih kata kuncinya. Setelah melihat pertanyaannya, kita cari kata kunci dari badan soalnya atau dari soal badan soal ini.
Nah, kita lihat nih, oh ternyata kasusnya diare. Nah, ini ada diare dan tampak lemas. Nah, kata kunci yang lainnya apa? Nah, yang ini BAB warna kuning, kehijauan, dan bercampur lendir, serta frekuensi lebih dari 5 kali. Nah, di sini sudah ada data-data pendukung yang lain. Yang ditanyakan kan data pengkajian lebih lanjut ya. Apa sih yang pengkajian data yang lebih lanjut yang perlu dinilai? Nah, kita lihat jawaban yang paling benar adalah A. Jadi banyaknya cairan yang dikeluarkan pada setiap buang air besar. Kenapa kita memilih ini? Karena di kasus ini adik-adik sekalian sudah dijelaskan nih, ya sudah dijelaskan kondisi penyakit diare yang ditemukan oleh keluarga pada anak. Contohnya nih ada frekuensinya sudah ada, kemudian lama diarenya sudah ada, kemudian kondisi klinisnya anak tidak nafsu makan dan pernah muntah dan sebagainya. Nah, sehingga data yang lebih lanjut kan yang ditanyakan adalah data lebih lanjut. Ya, yang data yang lebih lanjut, yang paling penting kita lihat adalah apa sih penyebabnya dari diare ini dan kondisi-kondisi apa saja sih yang kemungkinan akan memperberat kondisi diare. Nah, yang biasanya memperberat diare kan cairan yang banyak keluar ya, atau yang banyak yang dikeluarkan oleh pasien atau anak ini, sehingga jawaban A adalah jawaban yang paling tepat dibandingkan dengan opsi pilihan ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan kedua, silahkan. Jadi masih tentang pengkajian ya. Tentang pengkajian pada anak. Oke, silahkan dimasukkan nilai jawabannya. Oke, semuanya A. Oke, jadi jawabannya ada yang C, ada yang A, tapi dominasi memilih A ya. Baik, kita lihat. Sekarang kita lihat dulu soalnya adik-adik sekalian. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus ini? Nah, kembali lagi tadi kita lihat ya. Kata kuncinya di sini untuk frekuensinya apakah sudah ada? Nah, sudah ada ya? Ada, Pak. Ya, oke. Lama diarenya sudah ada? Ada, Pak. Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Kondisi klinisnya apakah dijelaskan juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sudah ada ya. Turgor kulit kembali lambat dan sebagainya. Jadi, kalau sudah ada itu, kita ke arah apa sih penyebab dari diare tersebut? Faktor penyebabnya apa dan kemungkinan dampaknya apa? Nah, pilihannya adalah betul sekali. Good job untuk semuanya. Semua rata-rata udah benar.
Jadi jawabannya A. Jadi kalau B ini tidak nyambung, kita kan nyari faktor penyebab. Kalau yang ini opsi C tidak sesuai, tidak menggambarkan dampak. Pemberian obat-obat ini bisa jadi cuman kurang tepat, dan cara membersihkan kalau anak diare itu kurang tepat karena tidak berhubungan dengan masalah diare atau faktor penyebab. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan ketiga. Kaitan dengan pengkajian lagi. Pak. Oke, 30 detik lagi. Oke, silakan dimasukkan jawabannya. Oke, jawabannya dong mayoritas E ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini data tentang pengkajian lebih lanjut. Nah, frekuensinya apakah sudah ada? Sudah, Pak. Oke, kemudian lama diarenya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Kemudian kondisi klinisnya apakah sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Oke, sudah ada. Jadi kembali lagi ke cari faktor penyebab. Yang ke arah faktor penyebab yang paling tepat adalah kalau kebersihan yang paling tepat adalah E, kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi. Kenapa? Ya, kenapa itu? Karena kan nih kasusnya itu setelah jajan di kantin sekolah, sehingga kebersihan dan pembuangan limbah keluarga kita coret ya, karena tidak sesuai ya. Keluarga mengalami gejala yang sama, tercoret karena kasusnya di kantin sekolah. Kebiasaan cuci tangan bisa jadi tapi kurang tepat. Kebiasaan jajan dan minum yang diberikan sebelum sakit ini salah atau kurang tepat karena konteksnya adalah setelah jajan di kantin sekolah, sehingga paling tepat adalah E, kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan keempat. Berkaitan dengan diagnosa perawatan di keluarga. Tiga 30 detik lagi. Oke, selesai. Baik, saya lihat dulu ya jawabannya.
Semuanya menjawab E ya. Diagnosa dengan diagnosa ketidakpatuhan. Baik, kita lihat apakah diagnosa jawaban kalian sudah benar atau salah. Nah, kita lihat dulu ke pertanyaan. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, melihat dari soal, ini adalah soal keperawatan keluarga. Tips dari Bapak, biasanya kalau soalnya ada kunjungan rumah seperti ini dan ada tulisan keluarganya, artinya itu adalah soal keperawatan keluarga. Karena di UKOM tidak ada yang menuliskan bahwa ini adalah soal keperawatan keluarga. Jadi kita lihat saja bentuk dari soalnya itu. Nah, apalagi kemudian kalau misalkan soalnya di setting keluarga atau di keperawatan keluarga, pilihlah diagnosa yang merupakan diagnosa keperawatan keluarga atau yang biasa digunakan untuk menegakkan diagnosa keperawatan keluarga. Ya, jadi diagnosa itu ada diagnosa individu, ada diagnosa keluarga maupun diagnosa kelompok, diagnosa komunitas. Nah, di sini kita cari ya, untuk mengingatkan adik-adik sekalian, yang mana sih diagnosa keperawatan keluarga yang mana yang dikatakan diagnosa individu. Kalau diagnosa individu adalah yang mana? Ada yang mau nebak? Yang Ada D, yang mau? Pak. Yang D sama yang Yang E, Pak. yang D sama Apakah jawaban kalian benar atau salah? salah, Benar, Pak. Salah, Pak. Salah ya. Baik. Jadi ingat kalau ada diagnosa soalnya keluarga, janganlah memilih diagnosa yang ke arah individu. Jadi D dan E kita coret ya. D dan E kita coret. Oke. Kita coret D dan E-nya. Nah, selanjutnya jadi pilihannya tinggal A, B, dan C. Kita lihat dulu. Oke. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini ya. Di sini ada diagnosa-diagnosa apa namanya? Yang biasa digunakan di keperawatan keluarga. Nah, saya jelaskan dulu ya sebelum kita jawab bersama. Kalau diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko, adik-adik sekalian, itu adalah kata kuncinya jika kasusnya di sini sudah ada perilaku maladaptif atau perilaku yang tidak baik bagi kesehatan, tapi masalah kesehatannya belum terjadi. Jadi di dalam soal itu tidak ada tertulis kalau dia sudah misalkan dia sudah makan banyak makanan bergaram, tinggi kolesterol dan sebagainya. Namun di dalam soal itu tidak dituliskan kalau misalkan keluarga yang kita kunjungi ini hipertensinya tinggi, dia kena hiperkolesterolemia dan penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan perilaku maladaptifnya. Sehingga pilihlah diagnosa yang ada tulisan resikonya. Resiko artinya sudah ada perilaku yang tidak baik, tapi belum ada masalah kesehatan yang muncul. Nah, di sini yang kedua, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau diagnosa yang ini, adik-adik sekalian, biasanya sudah dimunculkan nih, kalau misalkan si Bapak A yang kita kunjungi ini kena hipertensi, kena hiperkolesterolemia dan sebagainya. Dan di soal tersebut tertulis bahwa dia belum memahami tentang bagaimana penanganan hipertensi, penanganan menurunkan hiperkolesterol itu seperti apa dan sebagainya. Jadi pilihlah diagnosa yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan atau bisa judulnya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Yang ketiga, diagnosanya misalkan ada diagnosa yang ke arah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan.
Nah, kalau kesiapan ini adalah diagnosa sejahtera ya. Jadi tipe diagnosa kan ada aktual, resiko, dan sejahtera. Kalau yang kan tadi itu yang di atas dia resiko, yang kalau yang kesiapan ini yang sejahtera. Kalau yang ini datanya adaptif atau datanya tuh bagus-bagus semua nih. Namun sehingga nanti yang kita pilih adalah diagnosa-diagnosa yang berkaitan yang ada tulisan kesiapannya. Nah, kalau berkaitan dengan manajemen kesehatan, itu biasanya berkaitan dengan program pengobatan, program perawatannya, dan sebagainya. Kalau ini sebaliknya, adik-adik sekalian, kalau manajemen kesehatan tidak efektif atau tidak efektifan manajemen kesehatan, keluarganya ini sudah tahu programnya atau sudah diberikan edukasi ke keluarganya. Kalau misalkan untuk menurunkan hipertensi, misalkan harus membatasi garam, membatasi makanan yang tinggi kolesterol, berlemak, dan sebagainya, yang berminyak. Namun ternyata si keluarga ini dia tidak menjalankan apa yang sudah diedukasikan atau disarankan kepada si keluarga ini. Sehingga judulnya, diagnosa yang kita ambil adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Jadi berkaitan dengan program pengobatan dan program perawatan yang tidak berjalan dengan baik, itu adalah ketidak efektifan manajemen kesehatan. Itu yang biasanya masuk ke di keperawatan keluarga. Sekarang kita lihat di soalnya. Kata kuncinya adalah klien tidak minum obat sejak 4 hari karena merasa sudah sehat. Sedangkan kasusnya adalah TB. TB harus diminum obat berapa lama adik-adik? 6 6 bulan, Pak. bulan, Pak. Sedangkan dia baru Baru 1 bulan. 1 bulan. Itu benar atau enggak? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah ya. Salah. Jadi kan tadi nih soal yang diagnosa yang berkaitan dengan adanya pengobatan atau program perawatan tapi tidak dijalankan dengan baik atau optimal. Ya. Manajemen kesehatan tidak efektif. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah C. Jadi ini kan berkaitan dengan manajemen pengobatan atau manajemen pengobatan TB yang tidak berjalan dengan efektif atau baik, sehingga kita memilih adalah diagnosa C. Yang tadi kalau ini kesehatan cenderung berisiko itu untuk kasus yang maladaptif tapi belum ada diagnosa medisnya atau masalah kesehatannya. Kalau pemeliharaan kesehatan itu dia sudah ada data-data maladaptif, tapi di sini ada apa namanya? Ada keterangan bahwa dia kurang pengetahuan lah ya, secara apa namanya? Sederhananya. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat tes lagi nih berkaitan dengan diagnosa perawatan keluarga.
Oke, selesai ya. Saya lihat jawabannya. Ada yang B, ada yang E. Oke, B. Oke, semua rata-rata B dan E. Baik. Jadi kandidatnya dari jawaban adik-adik sekalian B dan E. Baik. Jadi kita lihat lagi soalnya. Ini berkaitan dengan diagnosis keperawatan yang paling utama. Ya, jawaban adik-adik sekalian B dan E ya. Ada yang milih pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kemudian ada yang masih memilih defisit pengetahuan tentang proses penyakit. Oke, ini dua jawaban yang saling berhubungan sebenarnya. Sekarang kita coret dulu yang diagnosa individu itu yang mana sih, adik-adik sekalian? Opsi yang mana? Bersihan jalan Bersihan nafas, jalan bersihan jalan sama defisit pengetahuan. defisit Oke. pengetahuan. Baik. Jadi jawab adik-adik sekalian yang menjawab E itu sudah salah karena memilih jawab diagnosa individu ya. Nah, jadi jawaban E dan D kita coret. Sekarang tinggal 3 pilihan nih, jawaban A, B, dan C. Kita lihat di sini di gambaran kasusnya. Apakah di sini ada yang kalau misalkan kita mau milih opsi A nih, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, apakah di sini ada gambaran kalau dia menjalankan program pengobatan atau program perawatan? Tidak. Tidak. Ada atau tidak? Pak. Nah, jadi jawaban A kita coret. Kemudian C, perilaku cenderung beresiko. Nah, di sini kan apakah ini benar atau salah? Salah, Pak. Soalnya yang Pak. dibeli Salah, obat Pak. bebas. Kenapa Aman. salah? Karena yang dibeli sudah ada obat batuk bebas, lebih Pak. dari 3 minggu, Pak. Kenapa? Karena sudah ada batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdahak dan mengeluarkan darah, berat badan terus menurun, dan keluar keringat dingin pada malam hari. Sudah ada tanda-tanda, sudah bukan beresiko lagi, Pak. Oke, jadi arah ke penyakit apa nih? TBC, Pak. TB, Oke, mantap jiwa. Good analisanya. Jadi jawabannya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, kita lihat di kata kunci paling akhirnya ya, yang membedakan antara yang diagnosa berisiko dan diagnosa yang lain itu keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli obat bebas. Ini benar atau salah? Salah, Pak. Salah ya. Pak. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa si anggota keluarga ini mengalami atau memiliki pengetahuan yang salah atau pengetahuan yang kurang berkaitan dengan penyakitnya, sehingga kita milih jawaban pemeliharaan kesehatan tidak. Oke, good job, sudah mulai paham diagnosa ya. Sekarang kita ke soal bagaimana sih kalian memilih tujuan keperawatan.
Oke, selesai. Silakan diinput semuanya jawabannya. Oke, rata-rata menjawab. Oke, Akbar nih kata Mayoda, ngikut-ngikut aja Akbar nih ke Mayoda ya. Jadi jawabannya mayoritas A ya. Baik. Sekarang kita lihat. Kita pertanyaannya tentang tujuan keperawatan keluarga ya. Jadi ini kita lihat kata kuncinya adalah kita ke arah ke keluarganya. Keluarga. Ya, jadi ingat kalau tujuan keperawatan keluarganya yang dicari, jadi kita fokusnya ke keluarga. Nah, di kata kuncinya adik-adik sini keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum obat. Oke. Semuanya menjawab A. Apakah itu benar? Nah, jadi ingat adik-adik sekalian, jadi tujuan keperawatan itu mengacu pada bagaimana sih kita menyelesaikan etiologi dari diagnosa keperawatan yang ditegakkan. Sehingga permasalahan tujuan asuhan keperawatan keluarga harus menggambarkan bagaimana sih kemampuan dan tanggung jawab keluarga terhadap 5 tugas kesehatan keluarga. Ini masih ingat 5 tugas kesehatan keluarga? Nah, Masih, Pak. Masih, Pak. apa ayo tugas kesehatan keluarga yang pertama apa? Mengenal kesehatan. Masalah Yang kesehatan. Mengambil Mengambil keputusan. Oke, good job. Yang ketiga? Merawat anggota keluarga yang sakit. Yang sakit. Oke, yang keempat? Modifikasi lingkungan. Lingkungan. Oke, yang terakhir yang kelima? Memanfaatkan fasilitas kesehatan. Oke, good job. Nah, jadi kita menggunakan 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, di sini pasti kalian terpaku dengan tidak tahunya kan? Ya enggak? Keluarga Iya, mengatakan Pak. tidak tahu. Jadi semuanya memilih jawaban A. Ya, Pak. Benar. Namun jawaban A ini adalah opsi pengecoh adik-adik sekalian. Ya, ini memang dibuat untuk mengecoh. Karena kan pasti kalian akan memilih kalau pakai pendekatan 5 tugas kesehatan keluarga yang dari konteks kasus ini, kalian akan pasti memilih opsi A atau B atau C. Benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi yang paling tepat itu ini kan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien minum OAT. Yang harus dilakukan nih. Jadi yang paling ini kan kalau pengetahuan keluarga tentang OAT, nah klien mendapat obat OAT tapi mual kalau diminum. Nah itu kalau yang lebih tepat itu sebenarnya bukan pengetahuan yang dibutuhkan oleh keluarga di sini. Nah yang paling tepat adalah bagaimana sih cara merawat ataupun cara mendampingi klien yang sedang mengkonsumsi OAT. Nah, ini kan memang OAT itu kan membuat orang mual ya. Jadi yang paling tepat itu bagaimana sih kemampuannya meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien dengan OAT. Karena kan kasusnya sudah terjadi mual. Sehingga untuk memberikan pengetahuan itu kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya C. Ya, meningkatkan kemampuan keluarga. Karena kan dilihat dari kasusnya ini kasus aktual, sehingga yang paling prioritas adalah bagaimana meningkatkan kemampuan keluarga merawat keluarga yang mengalami mual. Oke, sekarang kita lanjut
ke soal selanjutnya. Nah, ini kaitan dengan diagnosa perawatan keluarga. Ayo, silakan kita review kembali. Ayo, 20 detik lagi. Oke, kita lihat jawabannya. Ada yang A, ada yang C. Oke, 2 ya. Cara C dan A. Baik. Kita lihat di sini. Di kasusnya, apakah, ya kita coret dulu yang mana diagnosa individu adik-adik sekalian. Defisit pengetahuan sama ketidakpatuhan, Pak. Oke, good job. Oke. Sekarang jadi pilihannya tinggal A, B, dan C. Apakah, kita lihat di kasusnya, apakah di kasus ini ada yang berkaitan dengan, apakah kasusnya sudah aktual atau resiko? Kasus yang bersifat aktual atau masih bersifat beresiko? Aktual atau resiko? Sudah terjadi, sudah ada masalah kesehatannya atau tidak? Sudah terjadi, Pak. Tidak beresiko. Oke, jadi kita coret yang mana? Yang B. Resiko. Yang B, Pak. Betul. Jadi kita Yang pilih opsi yang B. Jadi jawabannya tinggal A dan C, seperti jawaban kalian ya. Nah, apakah di sini sudah ada program pengobatan yang dituliskan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada ya. Sehingga opsi A itu tidak kita pilih. Jadi pilihannya adalah opsi C. Yang C, C. Pak. Betul sekali. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Artinya sudah ada masalah yang maladaptif atau yang tidak bagus. Namun ternyata di sini kita lihat ada clue atau kata kunci yang menyatakan bahwa dia kurang pengetahuan atau tidak memahami masalah penyakitnya. Clue-nya yang mana? Klien tidak ada pantangan dalam makan. Padahal ini kan tekanan darah tinggi ya, atau hipertensi, sehingga makananlah yang salah satu menjadi faktor yang membuat tekanan darah meninggi. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, good job. Oke, yang masih salah silakan ini lagi diperhatikan kembali. Oke, sip. Sekarang kita ke soal nomor 8, perawatan keluarga.
Oke, 15 detik lagi. Yap. Saya lihat dulu jawaban adik-adik sekalian. D. Oke, rata-rata menjawab D. Dan jawabannya adalah, kita bahas tentang tindakan ya. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, kita lihat dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah berkaitan dengan pengobatan non-farmakologi. Nah, kemudian kata kunci yang lain, ingin mengonsumsi herbal. Ya, herbal. Oke, ini berkaitan dengan herbal. Sehingga kita memilih yang berkaitan dengan herbal. Nah, jadi opsi A kita coret. Ini kan mengajarkan keluarga cara mengukur tekanan darah, sehingga kita coret. Nah, yang berkaitan dengan herbal. Jadi pilihannya tentu saja B, C, D, dan B, C, D, dan E. Nah, yang mana yang paling tepat? Jadi kita sebagai perawat, apalagi perawat vokasi, yang paling tepat yang kalian bisa lakukan sebagai perawat vokasi atau perawat D3 adalah, betul sekali, jawaban kalian adalah D, menganjurkan keluarga untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. Nah, kenapa seperti itu adik-adik sekalian? Karena menurut penelitian, jika obat kimiawi atau obat konvensional dikonsumsi bersamaan dengan obat herbal, itu akan mengganggu fungsi penyerapan maupun fungsi kimiawi dari si obat konvensional ini, sehingga adik-adik sekalian harus mendiskusikan ya, mengarahkan si keluarga ini mendiskusikan dengan dokter bagaimana waktunya, berapa dosis yang bisa kita berikan, atau bagaimana cara penggunaannya, penyajiannya, dan sebagainya. Itu perlu didiskusikan oleh keluarga dengan dokter. Seperti itu. Oke. Opsi E itu tidak kita coret karena tidak sesuai, bahwa herbal tidak aman. C ini izinkan keluarga menggunakan herbal apapun sesuai keyakinannya. Ini kurang tepat, beritahu keluarga efek pengobatan hipertensi dengan herbal. Itu kurang tepat karena beberapa zat alam atau bahan alam itu punya efek yang baik untuk hipertensi, sehingga jawaban yang paling benar adalah D. Anjurkan keluarga untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. Oke, sip. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini berkaitan dengan etik ya. Oke. Waktunya selesai, kita lihat jawabannya. B. Oke, semuanya memilih B. Ya, baik, kita lihat. Oke, kita lihat di pertanyaannya dulu. Prinsip etik manakah yang dilanggar perawat? Nah, ini kita pertanyaannya berkaitan dengan etik ya. Nah, kata kuncinya, yang manakah kata kuncinya di sini? Nah, kata kuncinya yang ini. Slide tampak
ilustrasi foto anak yang mengalami penularan TB. Nah, terus wajah anaknya terlihat jelas tanpa disamarkan atau ditutupi. Ini benar atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Nah, salah. Harusnya seperti apa? Harusnya disamarkan atau Ditutupi, Pak, disensor. Ya, disensor, dicoret-coretin kah, atau ditutupin pakai emoticon, ya, sehingga tidak terlihat wajah kliennya. Sehingga betul sekali jawabannya adalah confidentiality atau prinsip Rahasiaan. kerahasiaan. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kaitan dengan intervensi keperawatan. Oke, 30 detik lagi. Oke, silakan diinput jawabannya. Yuk. Silakan diinput. Ada yang B, ada yang E ya. Jawabannya E. Ada yang C, ada yang E. Yang lain ditunggu. Lagi dari Intan, Ansela, Marda E, Akbar C. Oke. Ada itu juga C. Oke. Kita lihat dulu ya. Sambil nunggu yang lain, kita lihat soalnya. Soalnya adalah apakah intervensi perawatan yang dapat dilakukan. Ini ya soalnya tentang intervensi ya. Jadi kita fokus ke intervensi. Nah, sekarang kita ke soalnya. Kata kuncinya adalah TB, ya, TB paru. Kemudian kata kunci yang lain, klien kalau berjalan atau melakukan aktivitas sesak. Nah, baik, jadi kata kuncinya adalah sesak ya. Sehingga apa sih intervensi yang paling tepat jika mendapatkan pasien TB paru yang mengalami sesak? Apakah melatih batuk efektif itu tepat atau tidak untuk yang pasien sesak? Tidak, Pak. Ya, Pak. Ya? Betul atau tidak? Tidak, Pak. Nah, tidak, betul. Menyarankan memakai alat bantu jalan. Walaupun nggak berjalannya sulit ya, atau melakukan aktivitas, tapi ini benar atau enggak? Kurang tepat, Pak. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat, betul sekali. Selanjutnya C, membantu memenuhi kebutuhan dasar klien. Tepat atau tidak? Kurang tepat ya. Oke, kemudian yang D, cara mengajarkan cara berjalan yang aman. Ini kurang tepat juga, sehingga jawaban yang paling tepat untuk mengatasi masalah sesak pada klien ini
yang kita dapatkan di rumah atau pas melakukan kunjungan rumah adalah melatih relaksasi napas dalam. Oke, untuk meningkatkan ventilasi alveolinya, mencegah ateleksasi atau henti paru serta memelihara pertukaran gas. Oke, sekarang kita lanjut ke 5 tugas kesehatan keluarga. Tiga 30 detik lagi. Yuk. Akan diinput. Jawabannya rata-rata A ya. A. Evita juga A. Indah Fitriani A. Adam A. Oke, sudah banyak jawaban yang masuk. Kita lihat dulu. Pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Sehingga kita lihat di sini. Ya, kasus diare. Oke, kata kuncinya adalah diare. Nah, kemudian mengalami tanda-tanda dehidrasi. Kemudian kata kuncinya lain itu membawa anaknya berobat di dukun setempat dibandingkan dengan puskesmas. Nah, padahal fasilitas kesehatan tidak jauh dari rumah. Sehingga jawaban yang paling tepat, betul sekali adik-adik sekalian, jawabannya adalah A, ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan atau 5 tugas kesehatan keluarga yang kelima. Di sini sangat jelas ya, di kata kuncinya membawa anak ke dukun dibandingkan dengan puskesmas. Sehingga yang paling tepat kita pilih A, ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Good job semuanya, sudah paham ya? Sekarang kita coba satu lagi soal 5 tugas kesehatan keluarga sebelum kemudian kita beralih ke soal keprotan biotik. Ya. Oke. Tiga 30 detik lagi. Oke, sudah ada yang memasukkan jawaban ya. Kita lihat terlebih dahulu. Jawabannya rata-rata E ya. E.
Ada yang berbeda nih. Indah Fitriani memilih C. Intan Murtasia juga C. Adam juga C. Akbar C. Evita C. Iis Truly juga C. Jadi 2 jawaban ya. C dan E. Baik, kita lihat dulu. Di sini pertanyaannya tentang masalah perawatan ya, 5 tugas keluarga. Nah, yang manakah yang paling tepat? Kita lihat dulu di soal. Soal ini kata kuncinya keluarga yang mengalami demam dan sendi terasa ngilu. Kemudian hanya merawat di rumah. Oke, kata kunci hanya merawat di rumah karena menganggap hanya demam biasa. Nah, padahal ini sudah demam dan sendi terasa ngilu. Sehingga kemudian enggan ke pelayanan puskesmas. Nah, ini kalian bisa jadi memilih apa tadi? C. C itu adalah memutuskan perawatan, dan E ya, berkaitan dengan mengenal masalah kesehatan. Oke. Kita lihat apakah di kasus ini adik-adik sekalian yang manakah yang paling prioritas? Di mana kita lihat di sini kecenderungan soalnya dari kasus yang tadi kan dia mengalami demam dan sendi. Kemudian hanya merawat di rumah. Itu benar atau enggak? Salah. Salah ya. Nah, kalau berkaitan hanya merawat di rumah itu berkaitan dengan pemahaman atau tidak? Pemahaman sih. Nah, berkaitan dengan pemahaman dari keluarga. Ya. Yang dimana dikuatkan di sini hanya demam biasa aja. Nah, sehingga yang paling tepat adalah E. Nah, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah. Kenapa kita tidak opsi C kurang tepat? Ini berkaitan dengan memutuskan perawatan. Nah, kalau memutuskan perawatan, ini biasanya tidak cocok untuk ini karena kan dominasi soalnya atau kata kuncinya mengarah ke masalah pemahaman yang kurang tepat. Oke. Sip ya. Ini soal terakhir untuk keluarga, karena kalau kita bahas semuanya keluarga tidak cukup, ini tinggal berapa menit ini? Enggak, sekitaran 35-an menit lagi ya untuk pembahasan soal, sehingga kalian juga butuh bagaimana melihat soal gerontik. Ya, saya skip aja soal-soal keluarga. Masih ada 3. Sekarang kita langsung aja fokus ke soal gerontik. Sekarang kita masuk soal gerontik, dimulai dari sekarang ya soalnya. Saya mulai sekarang. Soal berkaitan dengan pengkajian. Dan ya, yang aktif mic-nya oleh Intan Murtasia. Oke. Terima kasih. Oke, 30 detik lagi. Oke, 5 detik lagi. Silakan diinput nilainya. Nilainya, sorry. Jawabannya. Baik, saya akan lihat dulu jawabannya apakah
Oke, kita scroll dulu. Frida Akbar D, Deti D, Indah D, Truli D, Sana D. Oke, semuanya D. D. Oke, sampai Agnes D juga ya. Kita lihat apakah pengkajian, pertanyaannya adalah berkaitan dengan pengkajiannya. Di sini kita lihat kata kuncinya adik-adik sekalian. Lebih memilih diam di kamar, cenderung marah, dan tidak keluar kamar sejak suaminya meninggal dunia. Oke, ini adalah tanda-tanda masalah Depresi. depresi, betul sekali. Sehingga jawaban yang paling benar adalah delta. Berkaitan dengan tingkat depresi dengan geriatric depression scale untuk mengukur tingkat depresi dari lansia. Oke, mantap jiwa semuanya. Benar semua. Semoga soal selanjutnya benar lagi semuanya. Kita lihat. Nah, kita mulai lagi ya. Oke, sip. Soal tentang diagnosa. Oke, silakan diinput nilainya. Ini nilainya lagi, sorry. Jawabannya. Oke, kita lihat. Jawabannya rata-rata apa ya? B. B. Oke, semuanya ngambil B ya. Oke, apakah benar? Kita lihat dulu. Ini berkaitan dengan diagnosis keperawatannya di gerontik. Nah, kita lihat soalnya. Lihat soalnya, kemudian kita lihat kata kuncinya. Gangguan berjalan menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Kemudian tidak berani berjalan jauh. Nah, karena takut jatuh. Oke. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah betul sekali. Jawabannya adalah resiko jatuh. Betul. Good job semuanya. Jawabannya adalah B. Ya, sehingga nyeri ini kita coret tidak tepat. Gangguan mobilitas fisik memang ada, namun kita yang paling tepat ya. Yang paling tepat. Nah, coping individu tidak efektif, tidak tepat. Risiko cedera memang ada, namun ini tidak ada di diagnosa keperawatan. Sehingga jawabannya adalah B, risiko jatuh. Oke, sip. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 3. Ini diagnosa lagi. Tiga 30 detik lagi. Oke, selesai. Saya lihat dulu ya. Kita lihat bareng-bareng jawabannya. Oke. Jawabannya adalah D. Sebenarnya rata-rata yang ngambil D. Apakah benar atau tidak? Kita lihat pertanyaannya.
masalah utama ya pada kasus ini. Kita lihat soalnya. Di kata kuncinya ini soal adalah tidak dapat menahan BAK sering ngompol sebelum sampai ke kamar mandi. Nah, ini gampang banget ya. Jadi jawabannya karena kata kuncinya yang dominasi itu kita pilihnya adalah D. Gangguan pola eliminasi. Betul sekali. Good job semuanya. Udah hebat nih semua mengambil diagnosa ya untuk gerontik. Ini menurut kalian yang mana nih yang susah mencari diagnosa, di keluarga atau gerontik? Keluarga, Pak. Keluarga ya, betul sekali. Karena kalau gerontik Pak. itu lebih mudah karena berkaitan dengan keluhan-keluhan individu. Ya, memang lebih mudah biasanya gerontik dibandingkan keluarga. Oke, sip. Jadi cemas kita coret walaupun ada kemungkinan, namun ini kurang tepat. Isolasi sosial tidak ada, kurang tepat. Coping tidak efektif, kemungkinan ada karena sering dimarahi ini, namun ini tidak tepat. Gangguan gambaran diri bisa jadi, namun ini tidak tepat karena kata kuncinya yang mendominasi adalah polarisasi. Oke, lanjut. Semoga belum ngantuk ya. Tetap masih semangat. Ayo kita belajar lagi. Waktu tinggal 20 menitan ya sebelum selesaikan pertemuan kita hari ini. Soal diagnosa perawatan siap. Ya, 30 detik lagi, adik-adik sekalian. Oke, selesai. Kita lihat jawabannya. Semuanya memilih E ya. Semuanya E. Baik, apakah itu tepat atau tidak? Kita lihat dulu. Pertanyaannya, apakah diagnosis keperawatan yang paling sesuai? Nah, kita lihat di kasusnya. Kata kuncinya adalah klien tampak terbaring di kasur tanpa laken, bau pesing dan sisa makanan di sela gigi dan sekitar mulut. Jarang mandi karena tidak mau merepotkan. Klien bersyukur saat ini dan menerima apa adanya. Nah, semuanya memilih defisit perawatan diri. Kenapa memilih ini? Karena tidak mandi, Pak. Karena tidak mandi, jarang mandinya ya, Akbar ya? Ya. Oke. Nah, siapa yang jawab tadi? Adam ya? Ya, yang jarang mandinya. Namun, namun itu kurang tepat karena ada yang paling tepat. D, Pak. Yang paling tepat adalah D. E. Ini kurang tepat. D, Pak. Pak. Hanya B, mewakili satu bukan, Pak. masalah perawatan B, diri. bukan Pak. Pak. Betul sekali, B. Abdullah. B, ya, pengabaian diri. Karena yang di sini kalian lihat pakaiannya di kasur tanpa laken, ada bau pesing, kemudian di bagian kebutuhan dasar manusia, kebersihan mulut dan gigi juga tidak terpenuhi dengan baik ya di gigi dan mulutnya, sehingga kalau kita milih mandi aja itu tidak
mewakili semuanya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, pengabaian diri. Jadi pembuat soal ini memang mengarahkan kalian untuk menjawab E, karena di sini kalau kita tidak menganalisis dengan tepat pasti akan memilih mandi. Sedangkan masalah lain ada juga nih di bagian kebersihan gigi dan mulut. Oke, dipahami ya? Baik, Pak. Oke, Iya, Pak. oke, sip. Kita tipe tadi, Sekarang Pak. ya tertipu ya di soal ini. Oke, Salah pencet, sip. Pak. Oh, salah pencet. Tipe, Iya, Pak, iya. tipe. Tipe ya. Oke, dipahami. Oke, lanjut kita ke soal tentang intervensi ke lansia. Tiga 30 detik lagi. Oke, silakan diinput jawabannya. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Yang menjawab mulai dari Deti, Sana kemudian Helena Niki semua Akbar tidak sendiri D, kemudian Truli juga memilih D. Baik, kita lihat. Ini soal tentang intervensi keperawatan ya. Nah, kata kuncinya ini keluhan diare. Dari keluhan ini ada BAB cair 4 kali per hari, kulit dan membran mukosa kering. Nah, TD-nya 110 dan suhunya 36. Apakah BAB cair 4 kali sehari ini normal atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Apalagi pada lansia, kulit dan membran mukosa kering. Normal atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Artinya kalau kata kuncinya seperti ini, BAB cair dan kulit membran mukosa kering, dia bermasalah kira-kira ke arah mana nih? Hipovolemia. Cairan. Apanya yang banyak yang keluar dari tubuh? Cairan, Pak. Cairan, Nah, Pak. oke. Kita lihat di opsi jawabannya. Yang manakah ke arah cairan? Yang E, Pak. Yang E, Pak. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jaga keseimbangan Cairan. Nah, betul. Karena kondisi klinisnya sudah parah nih. BAB cair 4 kali per hari, kulit dan membran mukosa kering. Sehingga itulah yang harus kita atasi dengan menjaga keseimbangan cairannya. Mungkin dengan kita memberikan menginfus, kemudian memberikan makanan-makanan yang bisa meningkatkan intake cairannya atau intake cairannya ya. Oke, sip. Jawabannya E, sudah banyak yang benar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan intervensi dan tindakan perawatan lagi. Lansia. Yuk. Ya, jangan tipu lagi Akbar ya. Fokus.
Oke, silakan diinput jawabannya. B, Pak. Oke, Akbar pede sekali dengan jawabannya B. Kita lihat apakah benar atau tidak. Sebelumnya saya lihat dulu jawabannya semuanya B. Semoga kali ini Akbar tidak tipu lagi ya. Oke. Sekarang kita lihat tindakan keperawatan. Kata kuncinya adalah, ada yang bisa membantu saya? Kekuatan ototnya, Pak. Iya, Pak. Yang kanan Oke. 3. Sebelah kiri 5. Itu normal atau tidak? Tidak, Pak. Yang kanan. Tidak, Pak, yang bagian Oke. kanannya. Oke, yang kanan tidak normal. Nah, kemudian ditambah dengan ia masih berjalan perlahan tapi menggunakan tongkat. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat, betul sekali. Jawabannya adalah B. Melatih gerakan tubuh aktif dan pasif. Oke, sip. Akbar sudah mulai sombong karena tipenya sudah hilang ya. Enggak, Pak. Oke, mantap, good job. Sekarang kita mulai lagi soal selanjutnya. Masih intervensi keperawatan. Karena kalau di gerontik ini biasanya banyak keluar tentang intervensi. Tiga 30 detik lagi. Silahkan input. Oke, sudah banyak menginput. Kita lihat jawabannya, adik-adik sekalian. Oke, didominasi oleh B, ya. B, 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 Helena B, Wardah B, Intan B. Oke, sip. Jadi semua memilih mobilisasi tiap 2 jam. Apakah tindakan perawatan pada kasus ini? Ya. Oke, kita lihat apakah kata kuncinya adik-adik sekalian? Ada yang bisa bantu? Di sini kliennya berbaring di tempat tidur sejak 2 minggu yang lalu, Pak. Oke, artinya Terus, oke. Nah, dari yang ini aja kita sudah bisa langsung mendapatkan jawabannya ya. iya, Pak. Satu kata kunci aja ya. Sehingga ditambah dengan hasil pemeriksaannya. Kalau ini ada kemerahan di scapula dan coccygeus, artinya ini mengarah ke luka. Karena luka apa namanya? Kalau luka tekan? Dekubitus, Pak. Dekubitus. Pak. Truly. Dekubitus. Sehingga jawabannya adalah B. Good job. Mobilisasi tiap 2 jam. Mantap jiwa. Oke, sip. Sudah paham semuanya. Sekarang kita ke soal yang lain deh. Berkaitan dengan peranan. Ya. Peran kalian sebagai perawat itu seperti apa?
Jadi pertanyaan di sini peran perawat ya, perawat yang dapat dikembangkan pada kasus di atas adalah apa? Oke, 15 detik lagi. Silakan mulai dipikirkan jawabannya. Oke, silakan diinput adik-adik sekalian. Ada yang E, ada yang D, ada yang C, ada yang jawabannya masih ada yang E, D. Nah, ini masih kebanyakan ya C, D, dan E. Baik. Yang lain ditunggu. Ini masih C, edukator. Oke, dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir C ya, Evita. Oke, kita lihat dulu. Peran perawat yang dapat dikembangkan pada kasus di atas. Oke, sebelum kita melihat kata kuncinya, saya akan jelaskan satu-satu. Konsultan, peran konsultan itu kalian memberikan konsultasikan atau memberikan pengetahuan kalian atau keahlian kalian yang spesifik kepada pasien maupun pada kelompok. Advokat itu pembela dari hak-hak pasien ya. Edukator itu adalah fungsi memberikan pendidikan kesehatan. Kalau D ini koordinator solution atau memberikan solusi, mengkoordinasi dan memberikan solusi kepada pasien maupun kelompok. Kemudian fasilitator itu memfasilitasi atau ibaratnya dia membantu atau mendampingi pasien ya atau lansia pada kasus ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini kata kuncinya jarang berekreasi, lansianya jarang berekreasi. Kemudian memiliki program tiap 6 bulan sekali rekreasi. Lansia tidak mau memanfaatkan program posyandu, takut sakit dan tidak ada pendamping. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik sekalian? Jawaban yang paling tepat adalah D. Jawabannya adalah Pak. E, Pak. A, C atau E? D. E, betul sekali. Ya, jawaban Adam. Kalau nggak salah Adam ya yang jawab E ya. Betul, Pak. Nggak tipe, Ya, Pak. betul. Ya, Oke, Pak. jawabannya adalah E, fasilitator. Oke, Pak. Nah, di sini kan sudah ada programnya nih untuk melakukan rekreasi secara terprogram per 6 bulan. Namun di sini lansianya takut, sakit, nggak mau keluar dan tidak ada pendamping. Sehingga peranan kita di sini memfasilitasi atau mendampingi bagaimana si lansia ini menjembatani siapa nih yang bisa menjadi pendamping. Ya tentu saja keluarganya ya. Dimana kita sebagai perawat menjembatani kebutuhan lansia bersosialisasi dan berrekreasi ini sehingga nanti kemungkinan ada keluarga yang bisa, walaupun misalkan tidak ada keluarga, ada kader lain atau pihak lain yang bisa membantu agar si lansianya ini tetap bisa melakukan rekreasi tadi. Karena si lansia ini juga butuh healing ya, seperti kita juga butuh rekreasi sehingga kita tidak tepat kalau menjadi edukator atau memberikan edukasi ke lansianya untuk kasus ini. Oke, kita 2 soal lagi terus kita selesaikan. Oke, silakan.
dijawab. Oke, sayangnya soalnya ini kita ganti aja deh. Sudah terlalu banyak soal begini. Ini yang ini aja. Kita perbanyak ke intervensi. Oke, 30 detik lagi. Ya, dipikirkan jawaban apa kira-kira ya. Oke, silakan di-input sekarang jawabannya. Kita lihat. C, D, oke. C, D, oke. Fitria C, Akbar D, yang lain juga D, Intan D, Lulu D, Adam D, Niki D, Wardah D, Sanah juga D. Oke, sekarang kita lihat apakah jawaban adik-adik ini benar. Jadi tadi ada D dan apa lagi tadi? D dan C ya. Oke, kita lihat di sini tindakan perawatan yang paling tepat. Kasusnya ini mengurung diri karena diagnosa kanker terminal. Klien tidak mau, kata kuncinya klien tidak mau ditemui siapapun. Tidak terlihat tidak Oh. Bapak izin. saya kelempar ya. Sorry ya. Saya share ulang lagi. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Baik. Kita lihat ya. Di kasusnya ini dari gambarannya tadi, kasusnya ini adalah kasus psikologis berat. Sehingga kita ada kecenderungan lansianya bisa mengarah ke arah yang resiko bunuh diri, resiko mencederai diri, dan sebagainya. Jika kita, pilihan kalian tadi apa? C dan E ya? Iya, Pak. C dan Pak. C dan D ya. C dan D. Berikan super klien untuk dapat kembali beraktivitas. Ini kurang tepat karena dia masih di fase psikologis berat. Sehingga untuk memberikan input-input support itu kurang tepat. Kemudian berikan kesempatan klien untuk menyampaikan perasaannya. Ini tepat, benar, namun ada yang lebih tepat. Kalau ke arah yang tadi nih, ini kan psikologi berat nih, tidak mau menemui siapapun, tidur, kemudian tidak mau tidur, gelisah, kemudian sering marah, tidak mau dirawat di rumah sakit. Ini ke arah bisa saja resiko bunuh diri atau bisa resiko melukai diri maupun melukai keluarga. Sehingga jawabannya adalah
Apa adik-adik sekalian? Pak. Oke, jawabannya A. Jauhkan Ya, klien. betul sekali. Jauhkan klien dari benda yang dapat melukai klien. Itu yang benar. Yang lain yang tepat. Yang lain benar, ya, berkaitan dengan memberikan intervensi dukungan psikologis. Namun yang paling prioritas, yang paling tepat itu yang pertama dulu, menjauhkan klien dari benda, karena benda yang dapat melukai. Karena di sini dia lansianya udah di fase mengalami psikologis berat. Kalau misalkan masih masalah psikologis ringan maupun sedang, intervensi dukungan psikologis kemungkinan masih bisa digunakan. Namun kalau psikologisnya udah berat, ini susah ya. Oke, sepertinya ini soal yang terakhir. Adik-adik sekalian, saya izin stop share. Nah, kita di sharing aja deh ya di akhir ini. Yang mana lebih susah adik-adik sekalian? Soal keluarga atau gerontik? Keluarga, Pak. Keluarga ya. Betul ya. Soal susahnya kenapa nih? Ada yang mau sharing nggak? Susahnya Bapak, karena apa? izin bertanya, Pak. Ya, Saya pernah dapat soal dari keperawatan keluarga juga, itu ya, udah 3 kali ya, Pak. Yang tadi, Pak, yang ya, soal pertama itu antara diagnosa individu sama diagnosa keluarga. ya, Kan tadi saya jawabnya yang ketidakpatuhan ya, Pak. ya, betul. Nah, itu tuh saya 3 kali pernah memilih ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Tapi di situ salah, Pak, udah 3 kali berturut-turut gitu. Oh gitu. Iya, Apakah makanya saya bingung. soalnya di setting keluarga, jangan sampai kamu ngambilnya soalnya di KMB? Enggak. Soalnya itu jenisnya kayak gini, Pak. Perawat melakukan kunjungan keluarga. Berarti itu udah termasuk ke keperawatan keluarga kan ya, Pak? Terus Ya, untuk betul. pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan keluarga yang ada di kasus di atas gitu, Pak? Gitu. Nah, itu soal dari mana, Deti? Deti ikut TO dari MCU, terus kemarin juga dari Optimal juga, Pak. Oh, Prima juga. Oke. Saya nggak tahu itu Makanya Deti soalnya. terkecoh, Pak. Nggak tahu yang maksudnya. Jadi karena terkecohnya selama 3 kali TO itu Pak jawabannya. Kalau standarisasi ya, karena Bapak juga beberapa kali ikut pelatihan soal keperawatan keluarga dan membuat soal juga. Standarisasi pembuat soal itu seperti itu, Deti. Ya, kalau soal keluarga itu pasti harus memilih diagnosa keperawatan keluarga. Saya tidak mau menyalahkan apakah soalnya benar atau tidak terstandarisasi keperawatan di keluarga atau tidak, atau orang yang membuat soalnya itu orang dari basic keperawatan S2 keperawatan komunitas atau tidak. Namun kalau standarisasi dari IPK atau pembuatan soal itu biasanya standarisasinya kalau soal keluarga biasanya ya, yang pembuat soal yang terstandarisasi itu akan mengarahkan soalnya ke pilihan diagnosa yang ke keluarga. Seperti itu, Deti. Ya. Bapak baik, tidak tahu Pak. ya bentuk soalnya itu sudah benar atau tidak. Saya tidak mau menjudge atau langsung mengatakan bahwa soalnya itu salah. Namun di kesepakatan kelompok pembuat soal komunitas keluarga gerontik, arahnya memang seperti itu. Ya. Seperti ya, Deti ya. Iya, siap, Ya. Pak. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Gimana Zidan? Tipenya berapa? Berapa? Zidan. Akbar. Panggilannya siapa? Zidan atau Akbar ya? Zidan boleh, Pak? Oh, Zidan. Zidan ini mirip Jerome Pauline ya? Kalau lihat-lihat. Iya enggak? Yes. Enggak, Pak, enggak. Oke. Nah, tipenya berapa, Zidan? Izin, Pak, apa? Tipenya berapa? Salahnya berapa?
Mic-nya mati tuh, silent. Bener 5, salah 5, Pak. Bener 5, salah 5. Semuanya. Peralatan komunitas gerontik. Oh, yang gerontik tadi, Pak. Yang Oh, gerontik. gerontik. Oke. Yang lainnya boleh di chat. Bapak mau tahu salahnya dari total soal keluarga dan soal gerontik berapa? Ya. Jadi saya bisa melihat salahnya berapa, benarnya berapa. Oke. Ini nggak ada yang ngechat ya? Atau malu gitu? Oke deh. Ada yang benar total soalnya tadi berapa ya? Bapak lupa 20-an ya? 20 ya? Kalau keluarga 12, Pak. Oh, Gerontik jadi 20. 9, Pak. Jadi Oke. 21, Pak. 21, Pak. 21. Ya. Oke, 21 ya. Jadi dari 21 soal ini ada yang benar 18? Ada? Tidak ada. Setengahnya lah. Oke, ada keluarga 10, gerontik 7. Oke, good job. Salahnya 6. Keluarga salah 6, gerontik salah 4. Oke, not bad. Jadi ada di range setengahnya ya dari jumlah soalnya. Namun ini perlu ditingkatkan lagi karena setahu Bapak update sekarang tuh nilai akumulasi UKOM kan tidak hanya dilihat dari soalnya ya. Jadi dari IPK kalian. IPK berapa persen? 60% dari kemudian hasil kalian mengerjakan soal 40%. Jadi kalau misalkan kalian merasa IPK kalian masih kurang nih, karena kan kalau yang aman tuh sebenarnya 3,5 tuh. Jadi effortnya nggak terlalu banyak ya, terlalu harus jor-joran. Jadi kalau IPK-nya merasa masih 3,5 ke bawah, itu silahkan belajar lagi secara tekun supaya bisa mengejar passing grade dari UKOM ini. Dan saya doakan semuanya bisa lulus dan tertulis kompeten ya, semua adik-adik peserta 23 orang ini di ruang Zoom ini. Aminnya mana? Amin, Pak. Amin. Yang nggak amin nggak lolos loh. Amin semuanya. Amin. Oke, Amin sip. paling kenceng. Nah, aminnya paling kenceng ditambah dengan doa dan usaha ya. Oke. Pak. Mungkin sekian dari Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan memperlancar, dan semoga Allah atau Tuhan mengarahkan adik-adik sekalian menjawab pilihan yang paling tepat, bukan yang paling benar tapi yang paling tepat sehingga kalian semua bisa lulus. Dan saya tunggu kabar kalau Akbar berkala Akbar berkala ya? Iya, Pak. Akbar berkala angkatan ini 100 per stiker atau semua yang ikut di bimbingan ini 100% lulus. Amin. Amin. Sekian dari Bapak. Apakah Pak Heri, Mas Nurse Heri masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Baik, saya aja yang tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf kalau ada salah kata dan Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya ya. Makasih, Saya Pak. end ya. Yuk, saya end dulu. Pak. Iya, Pak. Yuk.